kita kangenin selama ini sudah hadir. Kita ikuti arahan dan sambutan dari Bapak Wali Kota kita tercinta, Bapak Ketua Pembina PGRI Kota Depok. Sebelumnya akan diawali oleh Bapak Ketua PGRI Kota Depok. Pada Bapak silakan. Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Sofian Basri selaku Wali Kota Depok terpilih di tahun ini, yang memang selalu setia pada PGRI dan alhamdulillah komitnya ada sama PGRI semua. Mudah-mudahan Pak, kehadiran Bapak yang sudah beberapa kali saya harapkan kehadirannya, memang Bapak banyak acara setelah terpilih itu. Jadi alhamdulillah kehadirannya pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, pada hari ini Bapak Wali kita sebenarnya Pak Wali yang kemarin juga selaku pembina. Sekarang pembina kita, ketua pembina kita adalah Bapak Wali Kota yang sekarang. Jadi sekaligus Pak, Bapak selaku ketua pembina PGRI Kota Depok. Saya mohon Pak, hari ini Bapak mengenakan baju PGRI Pak. Jadi saya minta Bapak harus mengenakan. Jadi pas Pak, ya, bajunya juga pas dengan Wali Kota dengan PGRI, selalu sinergi sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertama kali ini kita didatangi oleh Bapak Wali Kota yang baru. Mudah-mudahan Pak Wali Kota selalu komit dengan PGRI. Apabila ada kegiatan, kita selalu dihadiri oleh Pak Wali Kota. Mudah-mudahan, ya, katakanlah beberapa kali kita sulit untuk bertemu Pak Wali Kota, dan Pak Wali Kota yang sekarang nggak sulit, ya, kita bikin surat, mudah-mudahan selalu itu Pak. Ya, cuma ada Pak yang saya ingin banget katakan itu nih sekarang. Kalau di mesin pendidikan kemarin dikasih mobil, PGRI belum dikasih Pak. Ada maunya juga kan? Iya. Katanya kalau lihat kemarin mobilnya kan gede gitu. Pak, siapa yang motor-motor di PGRI Provinsi Pusat, di PT Pak Obul, ya. Mudah-mudahan itu yang motor-motor, ya, nanti saya bilang sama Pak Wali. Gitu. Makasih, itu saja Pak. Mohon dari Bapak untuk memberikan arahan kepada anggota-anggota PGRI. Dan perlu saya sampaikan Pak, yang hadir hari ini nggak seluruhnya Pak nih, cuma perwakilan aja, 3 dari semua cabang gitu. Jadi kalau saya butuhkan semua, ya bingung juga, yang kan nggak mau di sini gitu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihamdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati yang mewakili Dinas Pendidikan Bapak Haji Suryana, kemudian saya hormati Ketua PGRI Kota Depok Bapak Haji Samsudin Asyari SPD MPD, Sekretaris PGRI Kota Depok Bapak Obul Sucipto MPD, Ketua YPLB Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Kota Depok, ini guru saya Pak Haji Mustafa. Jadi saya kalau ditanya dengan PGRI sudah sangat lekat dengan PGRI, karena waktu saya SD siangnya diisi oleh SMP PGRI gitu. Jadi
Saya sudah sangat dekat dengan PGRI. Kemudian para perwakilan dan ketua cabang PGRI kecamatan saya Kota Depok yang alhamdulillah hadir dari 11 kecamatan, ya hadir semua. 12 cabang. Cabang khusus itu cabang mana? Oh SMP. Terima kasih para perwakilan pengawas SD Kota Depok yang hadir juga. Terima kasih. Ke Bekasi sama Pak Eri. Pergi ke Cakung nemenin mertua. Terima kasih buat PGRI udah mendukung saya bisa melayani keluarga. Baik, hadirin yang saya hormati, pertama satu kebahagiaan buat saya bisa silaturahim di forum ini. Mohon maaf tadi saya panjang membahas terkait tentang rencana anggaran 2026 itu sehingga maaf waktunya jadi kesita, waktunya mepet kesini. Sekali lagi mohon maaf karena rasa hormat saya. Yang kedua, dalam suasana Idul Fitri saya menyampaikan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga, ucapan terima kasih saya kepada seluruh jajaran pengurus PGRI atas semua kontribusi yang diberikan khususnya dulu untuk dunia pendidikan di Kota Depok. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan jeripaya Bapak, amal ibadah Bapak dan Ibu menjadi bagian juga jadi amal ibadah buat kita semua, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian investasi kita buat kebaikan generasi kita melalui PGRI tentunya. Dan tepuk tangan dulu buat PGRI. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang berikutnya saya sampaikan bahwa saya sangat akan concern terhadap dunia pendidikan. Jadi saya sangat berharap betul dukungan yang selama ini diberikan PGRI buat kemajuan dunia pendidikan ini juga benar-benar bisa kita maksimalkan. Hal yang paling mendasar terkait tentang anak-anak kita, saya sejujurnya sangat prihatin. Anak-anak SD kita hari ini ada yang belajar dari pagi 2 kali shift, ya pagi saat jam 7 sampai jam 10, jam 10 dilanjutin dengan kelas siang. Bahkan ada satu SD kita yang 3 shift, pagi 10, 10, 12, ada jam 1 sampai ke sore. Di sisi yang lain kita sama-sama tahu ada sekolah swasta yang belajarnya dari pagi sampai sore. Ini akan sangat jomplang buat saya kualitas anak-anak yang lulusan sekolah SD negeri dibanding anak-anak yang sekolah di swasta. Ini menjadi keprihatinan saya, makanya nanti saya mohon dukungan, masukan, saran dari pakar-pakar dari Bapak Ibu yang di PGRI tentunya harus seperti apa. Yang pasti dalam waktu singkat untuk bisa masukin anak-anak bisa mencukupi gedung-gedung di sekolah negeri bisa cukup. Ini bukan waktu yang juga cepat, harus kita percepat. Kemudian tadi di SMP kita negeri masih banyak satu SMP yang rombelnya satu rombel melebihi ketentuan rombel yang harusnya maksimal 36 atau 41, 42 masih ada yang di atas itu. Ini juga menjadi satu keprihatinan kita. Untuk hal-hal yang sifatnya mendasar ini masih belum bisa kita penuhi, apalagi kalau sifatnya yang tambahan-tambahan untuk menambah kemampuan anak-anak kita belajar. Jadi dari sini saya sekali lagi minta dukungan dari PGRI dan juga akan memberikan dukungan kepada PGRI untuk hal-hal yang kita maksud, bagaimana investasi pendidikan buat anak-anak kita benar-benar bisa kita maksimalkan. Ya, jadi kita ingin gedung-gedung sekolah akan representatif buat anak-anak kita, sarana prasarana yang mereka butuhkan juga bisa kita berikan, sehingga pada akhirnya harapan kita terhadap generasi emas 2045 bukan hanya sampai jempol, tapi memang benar-benar kita maksimalkan dari saat ini. Hal-hal lain yang memang menjadi tambahan terhadap harapan dari organisasi PGRI dalam hal ini juga menjadi concern saya. Salah satunya kemarin Pak tadi udah nambah mobil gitu ya. Lalu sebelumnya saya ingat saya cuma bagaimana gedung ini bisa dikelola oleh PGRI gitu, misalkan gitu. Ya gitu. Saya memang kemarin banyak sih catatan semacam perjanjian, saya udah baca lagi, saya tanda tangan gue kemarin. Saya nggak tahu disimpan filenya apa enggak, saya nggak tahu itu gitu disimpan. Jadi pertama sekali lagi kenapa saya tanda tangan, saya meyakini apa yang menjadi harapan dari PGRI dalam hal ini bukan atas nama kepentingan pribadi, lebih pada kepentingan organisasi, kepentingan anak-anak didik
pendidik kita, kepentingan guru-guru kita, gitu. Sehingga kenapa saya sampaikan tadi saya tidak mau baca lagi, karena bukan karena saya nggak mau baca, lebih kepada saya meyakini bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Dari situ saya juga punya komitmen untuk bisa memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan tadi, memprioritaskan mana yang paling prioritas dari sekian yang diharapkan, sehingga nanti seiring waktu akan tercukupi atau terjawab apa yang menjadi harapan-harapan tadi, gitu ya. Termasuk tadi permohonan mobil dinas ya, berarti mobil PGRI. Kalau ada undangan di Bandung, undangan di mana, gitu ya. Kalau pakai mobil pribadi saya torong-torongan. Iya. Nah, mobil Pak Ketua aja pakai, Pak Ketua. Akhirnya dipakai mobil Pak Ketua, yang lain nggak mau patungan bensin. Pak Ketua lama-lama keberatan. Lama-lama Pak Ketua keberatan juga, gitu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi terima kasih buat perjalanan ini, dan insya Allah apa yang menjadi komitmen saya yang saya tanda tangan ini akan saya juga komitmenkan untuk kita fasilitasi, walaupun tadi saya minta waktu untuk nggak semuanya bisa sekalian. Hal-hal yang sifatnya kebijakan termasuk pengelolaan gedung ini bisa langsung cepat kita laksanakan, tapi hasilnya sifatnya berbasis anggaran perencanaan ini memang membutuhkan waktu. Tadi saya mohon dimaklum, yang paling penting adalah silaturahmi, komunikasi yang terbangun. Saya dapat amanah untuk melayani masyarakat Kota Depok, di dalamnya juga melayani PGRI. Jadi insya Allah kita akan terus bisa berkomunikasi, bisa saling support, saling dukung. Hal-hal yang memang belum bisa terakomodir, mohon dimaklum. Hal-hal yang masih mungkin diakomodir akan kita lakukan percepatan untuk bisa kita akomodir. Dan yang terakhir mungkin ini juga menjadi concern saya, di luar apa yang tadi saya sampaikan, saya ingin juga tadi terkait dengan investasi pendidikan buat anak-anak kita, ya kita juga harus investasi buat kemampuan guru-guru, ya termasuk di dalamnya guru-guru PGRI. Saya berharap juga nanti masukan dan saran dari ketua, kira-kira apa yang memang dibutuhkan, pelatihan-pelatihan atau hal-hal yang memang dibutuhkan buat peningkatan kompetensi guru-guru, ini juga menjadi concern kita, sehingga tadi anak-anak kita akan bisa lebih terfasilitasi dengan kompetensi guru yang bertambah. Mungkin itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Sampaikan salam hormat saya buat seluruh keluarga tercinta. Sampaikan salam hormat buat guru-guru yang tidak bisa hadir atau diwakili oleh Bapak dan Ibu. Dan terima kasih saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu tanpa ada cerita perwakilan, begitu ya Pak? Ya, mudah-mudahan silaturahim, termasuk hal-hal lain mungkin ada bangunan-bangunan PGRI yang mungkin butuh dukungan dari pemerintah Kota Depok, apakah sifatnya hibah atau apapun namanya, maka silakan juga diusulkan, sehingga nanti kita akan prioritaskan mana bangunan-bangunan yang paling prioritas. Jangan sampai ada cerita nanti gedung PGRI sana ambruk, gitu ya, belum sampai disentuh, gitu ya, itu yang pembinaannya siapa, gitu kan, jadi repot lagi nanti. Ya, jadi saya minta tolong hal-hal yang seperti itu. Tapi kita titip ya Pak Ketua, siapa-siapa yang butuh tambahan, butuh fasilitas yang bisa kita dorong untuk bisa kita alokasikan. Karena kalau mau cerita cukup atau tidak cukup kebutuhan anggaran pemerintah kota, nggak akan pernah cukup, karena anggaran kita akan sangat banyak. Saya tadi sudah menghitung untuk anggaran infrastruktur, belanja lahan, jalan tembus, jalan sawah, dan yang lainnya, ini udah hampir 4,5 triliun yang harus kita alokasikan anggaran. Jadi saya banyak menyerap, sehingga sekali lagi saya butuh dukungan mana yang prioritas, sehingga setidaknya ada pemerataan terhadap kebutuhan. Itu mungkin beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Hal lain mungkin ada kebijakan dinas pendidikan yang mungkin juga memberatkan, atau menurut Bapak dan Ibu juga ini nggak perlu ada kebijakan ini, maka silakan juga dimasukkan ke saya, sehingga nanti saya juga akan bisa buat kebijakan yang akan lebih mengefisienkan, kebijakan-kebijakan yang nggak merepotkan. Kemarin saya dapat masukan dari sekolah-sekolah swasta, ada penilaian buat kepala sekolah
swasta yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, kemudian ada registrasi dan yang lainnya. Nanti saya coba tinjau, saya coba diskusikan. Kalau memang kepala sekolah swasta nggak diperlukan dinilai oleh dinas, ya nggak usah, berarti tanggung jawab dari yayasan atau swastanya sendiri. Mungkin hal-hal yang seperti itu yang sifatnya kebijakan yang selama ini mungkin dirasakan tapi mau nggak mau diikutin gitu, baru ke rumah gitu. Ya silakan sampaikan aja ke saya nggak punya kepentingan lain selain bagaimana kemajuan pendidikan anak-anak kita bisa menjadi lebih. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau menyampaikan arah yang kurang berkenan, dan terima kasih Pak seragamnya ini pas sama saya pakai tapi acara PGRI itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.